Ternyata dalam rumah tangga tidak ada orang yang tidak ada masalahnya. Rasulullah, kekasih Allah, yang Allah jelaskan, andai bukan karena engkau Muhammad, saya tidak ciptakan dunia dan isinya. Nabi kalau berdoa pasti dikasih. Kekasih Allah, manusia paling mulia, tidak ada dosanya, ibadahnya luar biasa. Apa tidak ada masalah dalam rumah tangganya? Dari informasi kisah tadi, Nabi pun dalam struktur ekonomi keuangan rumah tangga, beliau pun lapar di rumahnya. Bagi kita, berarti tidak ada satupun manusia yang tidak ada masalahnya. Nih saya lihat ini, semua muka-muka penuh masalah semua ini. Ayo, coba, semua orang punya masalah. Tidak ada orang tidak punya masalah dalam rumah tangga. Contoh kecil, Bapak, kalau istri cantik, Bapak kira kalau istri cantik bukan masalah? Wah, digoda orang, Pak. Apalagi kalau suaminya jelek, lebih masalah lagi. Berarti bagus kalau jelek istri dihina orang. Kita lagi yang malu jalan sama dia. Duluan aja Bu di pesta, nanti kita ketemu di gedung. Sampai di gedung istrinya dia bilang, mana kau Pak? Saya sudah sampai. Dia bilang, enggak jadi saya ke situ Bu, menceret. Istri cantik masalah, istri jelek masalah. Berarti bagus kalau tidak ada istri. Tidak ada istri juga masalah, kesepian. Berarti bagus kalau banyak istri. Oh, lebih masalah lagi. Di teleponnya kau kawanmu dari kantor, ini ada istrimu, istri pertama sama istri kedua, tarik rambut, terima gaji. Ada istri masalah, tidak ada istri masalah. Dulu sebelum pil caleg, banyak orang punya masalah. Apa masalahnya? Mau terpilih. Sudah penetapan, selesai masalahnya. Bayar utang, Pak. Utang baleho, baju kaos. Ah, itu dia bayar, ya harus dia bayar. Selesai dia bayar, selesai masalahnya, selesai dilantik, muncul masalah paling besar yang harus dia tanggung dunia akhirat. Apa? Melaksanakan janji-janji kampanyemu. Nih, adik-adik nih yang baju-baju pegawai. Apa masalahmu dulu waktu kuliah? Hah? Mau sarjana. Sudah sarjana selesai masalahmu? Enggak. Mau kerja. Sudah kerja pegawai, sudah selesai masalahmu? Enggak. Mau jadi kepala bagian. Sudah jadi kepala bagian, selesai masalahmu? Belum. Mau jadi kepala dinas. Sudah jadi kepala dinas, selesai masalahnya? Enggak. Mau jadi sekda. Sudah jadi sekda, selesai masalahnya? Tidak. Mau jadi bupati. Sudah jadi bupati, selesai masalahnya? Belum. Mau 2 periode. Tidak ada orang tidak ada masalah, Pak. Semua orang punya masalah. Dulu adik-adik, masalah kita sebelum menikah, apa masalah kita? Jatuh cinta sama cewek. Kita mau sekali sama dia, dia pun mau sama kita, tapi mau muntah lihat kita. Iya kan? Ada semua masalah. Sudah diterima, dia senang sama kita. Apa selesai masalah? Tidak. Melamar. Masalahnya apa? Terima atau tidak? Sudah diterima lamaran, selesai masalahnya. Kalau dia perempuan Bugis, uang panai. Yang dibawa itu sampai ratusan juta. Ada yang baru-baru sampai 2 miliar. Coba. Selesai, anggaplah dia bayar itu uang panainya. Selesai masalahnya? Tidak. Bayar hutang pengantin. Ngambil kredit di bank. Bayar itu. Selesai itu, apa selesai masalahnya? Masalah muncul. Mau punya rumah. Sudah punya rumah, selesai masalahnya? Belum. Mau punya anak. Sudah punya anak, selesai masalahnya? Tidak. Mau anak laki-laki, 1 perempuan, 1 laki-laki. 2 pasang. Sudah itu, apa? Masalah muncul apa? Masalahnya muncul apa? Langsung jelek lagi dilihat istrinya. Semua orang punya masalah, Pak. Dalam pekerjaan pasti ada masalah. Dalam rumah tangga pasti ada masalah. Yang jadi masalah bukan masalah itu. Masalah kita adalah bagaimana cara mengatasi masalah. Itu yang jadi masalah. Mengatasi masalah tanpa masalah. Orang tahu juga Pegadaian di sini. Saya kira cuma di Makassar orang tahu Pegadaian. Semua orang punya masalah. Belajar dari kisah tadi, Rasulullah dan sahabat begitu ada masalahnya, takarruf ilallah, dekatkan diri kepada Allah dengan cara apa? Dia langkahkan kaki beliau ke masjid. Berarti jika ada masalahmu, yuk datang ke masjid, ngadu kepada Allah. Cuma kalau kita ada masalah, tidak ngadu kepada Allah. Ngadunya kemana? Ke medsos. Bertengkar istrinya, update status.
tidak kusangka kau begini. Dia balas istrinya di Facebooknya, aku pun tidak menyangka kau laki-laki bejat begitu. Akhirnya apa? 1000 teman Facebooknya, 1000 yang tahu masalah rumah tangganya. Adakah rumah tangga yang tidak ada masalahnya? Tolong tunjukkan saya kalau ada rumah tangga tidak ada masalahnya. Jangankan bapak yang PNS, apalagi yang pegawai honor. Hah? Itu kan? Pegawai negeri, saya juga heran sebenarnya kalau ada orang bangga sekali jadi pegawai negeri. Nyogok ratusan juta sampai untuk jadi pegawai negeri. Apa hebatnya itu pegawai negeri? Mana ada pegawai negeri tidak ada utangnya di koperasi? Coba periksa semua itu SK-nya masuk di bank. Kursus sampai sekarang tidak keluar-keluar. Kata teman saya pegawai negeri itu tanggal 1 sampai tanggal 10 makannya apa? Sari laut. Tanggal 11 sampai tanggal 20 makannya apa? Sari mie. Mulai kurun. 21 sampai 30 makannya apa? Saridon. Obat sakit kepala, cicilan belum lunas. Kenapa? Tahu Ustaz, karena saya begitu Pak. Pegawai negeri. Ya Pak. Ibu bapak saudara-saudara kalian, tidak ada orang tidak punya masalah. Maka begitu ada masalah, tidak ada pilihan kita, datang ngadu kepada Allah. Dan yang dicontohkan oleh Rasulullah, tidak cukup hanya di rumah, bapak datang berjamaah di masjid. Alhamdulillah di sini saya dengar ini Pak, Pekanbaru ini ramai jamaah. Alhamdulillah. Apalagi kalau subuh sampai di luar, tidak ada di dalam. Yo, Pak. Yang menyebabkan orang sebenarnya orang malas jamaah itu Pak, panitia masjid juga kadang kala. Kalau masjid begini kan alhamdulillah nyaman Pak, ber-AC. Cuma kalau ber-AC begini kadang kala juga ada orang datang numpang tidur. Alhamdulillah Pak. Yang kadang kala membuat kita malas itu kalau masuk ke masjid, imamnya kadang kala balik-balik sunnah Nabi. Nabi menjelaskan kalau kau jadi imam ringkaskan bacaan solatmu. Ini jadi imam dia baca yang panjang-panjang. Coba kalau imam baca kul huwallah, anak-anak pun ikut. Kenapa? Dia hafal. Tapi begitu imam membaca surah Al-Anfal ayat 3 sampai 72, dia khusyuk dengan bacaannya, kita khusyuk dengan hayalan. Kita mau ruku belum selesai, mau ikut tidak dihafal. Terpaksa kita baca semua di depan masjid. Itu pun dibaca televisi Pak, naik kita mata. Ini penganiayaan ini sebenarnya Pak. Ini sebenarnya ini baiknya dia di samping. Karena kalau dia di depan pasti jamaah kreatif dia baca semua Pak. Selesai dia baca semua pengumuman di televisi, Pak Imam belum selesai, dia baca lagi kalender. Persatuan Guru Republik Indonesia. Sudah itu belum selesai Pak Imam, bajunya lagi orang dibaca. Manchester United. Nomor itu semua dibaca Pak. Ya. Ayo, ada masalah, datanglah ke masjid. Ustadz yang ceramah sekarang Pak, salah satu saya bisa jadi mubalik karena saya rajin ke masjid. Ya, saya tidak pernah mondok Pak. Bukan tadi saya ditanya sama Ustadz berapa tahun di Mesir? Oh saya tidak pernah mondok. Saya ini pesantren kilat. Tidak pernah saya pesantren Pak. Tapi belajar agamanya di masjid aja. Dengar ceramah. Kalau saya datang dengar ceramah saya catat. Kenapa? Kemampuan otak kita ini Pak terbatas. Apalagi yang sudah muka-muka pensiun ini. Oh ibarat kaset kosong, kaset kusut lagu lama. Susah merekam Pak. Maka kadang-kadang kita bawa merekam. Dari situ saya pulang saya baca kembali. Dengan seperti itu alhamdulillah saya bisa jadi ustadz. Ya. Datang ke masjid. Dan alhamdulillah tidak ada tuh orang di penjara karena rajin ke masjid. Saya heran, saya sering masuk ceramah Pak di penjara. Itu Bapak masuk penjara berlapis-lapis pintu. Sampai 3 lapis, 4 lapis pintu. Ada polisi, ada macam-macam. Polisinya dari Kemenkumham, 4 lapis Pak. Pintunya semua terali. Tapi penuh orang di dalam. Bersesak-sesakan. Masjid, tidak ada satpamnya. Buka 24 jam, tidak dikunci. Sepi di dalam Pak. Kadang-kala ada orang bilang susah masuk surga Ustaz. Saya bilang salah kok dek. Kadang-kadang ada orang bilang susah masuk surga. Salah kau. Yang susah itu masuk neraka. Kok bisa Ustaz? Coba lihat. Narkoba bayar atau gratis? Bayar.
Selingkuh, bayar. Apalagi kalau diperas, Pak. Dia bilang ceweknya ini, kalau kau tidak belikan saya AC, saya share ini foto kita berdua. Hancur, Pak. Sudah dibelikan AC, dia minta lagi motor. Habis duit kita. Bahayanya itu, Pak. Narkoba bayar, judi bayar, mabuk bayar, dugem bayar, selingkuh bayar, semua dibayar. Dan itu pintu masuk neraka. Sholat gratis, puasa gratis, ngaji gratis, berjamaah gratis, naik haji kalau mampu. Dan itu untung masuk ke surga. Jadi yang susah itu sebenarnya bukan mendekatkan diri kepada Allah, yang susah adalah mendekatkan diri ke neraka. Ada masalah, datang ke masjid. Ibu-ibu bertengkar dengan suami, tidak usah putus asa, minta pertolongan kepada Allah. Adik-adik mau kerja, minta pertolongan kepada Allah. Ustadz, saya sudah 3 tahun menganggur, Ustadz, tidak punya kerja, Ustadz. Yuk perbaiki sholatmu. Ngadu dalam pertolongan Allah, minta pertolongan Allah. Selesai ke sholat, minta kepada Allah. Tidak ada yang mustahil kalau Allah yang kabulkan. Soal jadi pegawai, kecil buat Allah, kecil. Jangankan yang ada jalannya, jangankan yang masuk akal, tidak masuk akal saja. Kalau Allah mau pasti terjadi. Saya tanya, bapak-bapak, ada yang pernah masuk perut ikan di sini? Ada? Masuk akal tidak bisa manusia hidup dalam perut ikan? Masuk akal? Tidak masuk akal. Tapi kalau Allah yang mau, Yunus alaihissalam 40 hari dalam perut ikan keluar dengan selamat. Ayo, pernah ada di sini pernah dibakar hidup-hidup? Bisa tidak hidup manusia kalau dibakar dalam api yang sangat besar? Bisa? Tidak mungkin, tidak masuk akal. Tapi kalau Allah yang mau, Ibrahim alaihissalam dibakar dalam api yang sangat besar, keluar kedinginan. Ayo, kalau Allah yang mau. Perempuan bisa tidak hamil tidak pernah disentuh laki-laki? Bisa tidak? Tidak mungkin. Tapi kalau Allah, Siti Maryam, wanita suci, tidak pernah disentuh laki-laki, hamil melahirkan Isa alaihissalam. Kalau Allah mau. Tidak masuk akal. Tapi kalau Allah yang mau, pasti terjadi. Lihat sungai. Lihat aliran sungai di got. Kalau air mengalir ke kanan, benda yang ada di atas air itu pasti juga mengalir ke kanan. Tapi kalau Allah yang mau, sungai Nil, airnya mengalir ke kanan, petinya Nabi Musa justru mengalir ke kiri. Anehnya, ajaibnya lagi, petinya Nabi Musa masuk ke pengarang rumahnya Fir'aun, yang mana Fir'aun punya perda waktu itu, kalau ada bayi laki-laki kau dapat, bunuh. Petinya Nabi Musa masuk ke dalam ruangannya, pekarangannya Fir'aun, dan hebatnya lagi, didapat ini bayi oleh Fir'aun, istrinya yang dapat. Datang Fir'aun mau membunuhnya, malah dikencingi sama Musa kecil. Mau dibunuh, kata istrinya, jangan. Sudah lama saya mau putra laki-laki. Ini Allah melindungi Nabi Musa, dibawa hidungnya Fir'aun yang mau membunuhnya. Coba baca kisahnya itu. Kan itu istrinya Fir'aun kan beriman kepada Allah. Dalam rumah tangga, halo ibu, bu. Dalam Quran itu ada 4 tipe rumah tangga. 1, istri beriman, suaminya kafir, Fir'aun. Ada lagi istrinya kafir, suaminya beriman, Lut alaihissalam. Ada lagi istri beriman, istri kafir, suami kafir. Siapa? Abu Lahab. Dan yang keempat, istri beriman, suami beriman. Siapa dia? Ibrahim alaihissalam. Kira-kira ibu mau rumah tangga yang bagaimana? Ibrahim. Tapi ibu harus tahu, Ibrahim itu 2 istrinya. Langsung dia bilang gini, bu, sudah Ustadz, tidak usah Ibrahim, Fir'aun saja. Bapak saudara-saudara sekalian, nah hikmah pertama, tidak ada manusia yang tidak ada masalah. Ketika Bapak ada masalah, dekatkan diri kepada Allah. Cara mendekatkan diri kepada Allah, datang ke masjid, sholat. Sholat, Pak. Saya bisa cerita begini, saya alami. Saya bukan mau takabur. Ini supaya kita yakin saja.
Zaman saya SMA dulu penderitaan saya. Sampai kuliah saya pernah jadi cleaning service. Membersihkan 4 travel. Ada travel di Makassar waktu itu paling terkenal. Saya mendaftar sebagai cleaning service, membersihkan toilet 4 satu hari. Lalu saya bilang sama yang punya itu koordinator kebersihan, Daeng, tidak usah gaji saya, cukup kalau ada undian umroh kasih masuk namaku, mudah-mudahan saya bisa umroh gratis. Sampai tutup itu kantor Pak, tidak dapat. Saya pernah menjadi loper koran yang membawa harian Fajar, koran terbesar di Indonesia Timur. Saya pakai sepeda selesai sholat subuh, sepeda saya BMX. Dicuri lagi sepedaku. Sampai sekarang saya tidak tahu siapa itu yang curi, kurang ngajar. Saya pernah menjadi pegawai catering, orang bau-bau, namanya Bapak Reza. Saya bilang sama Bapak Reza, saya yang bawa semua makanannya, tidak usah gaji saya, cukup kasih makan saya dengan adekku 2 kali 1 hari. Saya bawa semua cateringnya, rantangnya itu ke Jalan Ahmad Yani. Yang saya ingat sekali itu Bang Danamon waktu itu. Security-nya sangar. Setiap saya lihat, kau bikin kotor-kotor, kau lewat samping. Saya lewat samping. Sekarang saya jadi ustadz. Saya pergi ceramah, dia masih jadi security. Coba, saya sering rasakan itu Pak. Dari kampung saya namanya Desa Bungi ke Makassar, itu 216 km. Naik mobil waktu itu kalau bayar full 5.000. Tapi karena saya bayar setengah, kadangkala 1.500, berdiri. Yang paling setengah mati kalau malam, 6 jam kita berdiri, ngantuk Pak. Kadangkala kita jatuh. Untung kalau ada orang kasihan sama kita, kau duduk di sini deh. Saya sering rasakan itu ke rumahnya teman atau keluarga, dia sinis mukanya lihat kita, datang saja itu cari pembeli ongkos mobil. Rasakan itu. Dan saya pernah rasakan, saya keluar dari kuliah, itu kalau saya mengajar, saya ingat terus itu ruangan itu, 207, PIS 3, lantai 2 Unhas, Sospol. Saya keluar dari ruangan itu, dia tunjuk saya temanku, Dasat, enggak malu kok itu, bajumu rombengan. Tahu rombengan Pak? Baju dalam karung, yang baju-baju bekas dulu itu yang terkenal, dibeli, kalau di Matahari 100.000 satu, ini 100.007 masih bisa ditawar. Itu enggak malu-malu kau cakar semua bajumu. Saya tidak marah. Saya hanya berdoa kepada Allah, ya Allah, berikan saya umur yang panjang supaya saya bisa berbuat baik sama orang ini. Saya pernah menjadi tukang cuci keluarga-keluarga saya. Saya datang sama keluarga saya, enggak usah kau gaji tukang cuci, saya cucikan kau, terserah kau mau bayar saya berapa. Tapi saya selalu yakin, tidak ada manusia yang tidak ada masalahnya. Selama baik ini ibadahku, insya Allah ini hanya sesaat ini penderitaanku. Perbaiki sholat saya, perbaiki berjamaah saya, perbaiki sholat sunnah saya. Dengan izin Allah, alhamdulillah. Itu kawan saya yang pernah hina saya bilang baju cakar, sudah tahun ke-8 Ramadan kemarin saya kasih zakat. Dulu saya jadi cleaning service supaya bisa umroh, sekarang saya bisa punya umroh, punya travel sendiri, saya bisa umroh kapan saja saya mau. Kalau saya dulu jalan kaki, alhamdulillah, sekarang saya punya kereta mobil, beberapa unit yang saya pakai sekarang di Makassar operasional saya, belum ada 10 mobil seperti itu di Makassar. Dengan izin Allah. Ini gelar saya yang terlalu banyak. Kan tidak masuk akal itu bos. Kadang ada orang bilang, nipu-nipu saja itu Ustaz. Saya kasih lihat kok sertifikatku, ijazahku kalau kau tidak percaya. Gimana ceritanya? Bersamaan waktunya, saya S2 bersamaan waktunya, S3 bersamaan waktunya, satu luar negeri, satu dalam negeri, dan itu bisa selesai. Gimana caranya? Begitu pening otak saya ngadu kepada Allah. Sholat, tidak ada yang tidak masuk akal kalau Allah mau. Perbaiki saja sholat ini anak muda ini, masih muda kau. Kau perbaiki sholatmu, Allah yang ngangkat kau derajatmu. Kecil buat Allah kasih jadi kau kepala dinas, kecil buat Allah kasih jadi kau wali kota. Yang penting dekati Allah. Saya bukan mau takabur. Bicara soal politik, saya pernah tercatat dalam lembaga negara calon wali kota Makassar 2013. 10 pasang calon kalah, tidak, cuma yang menang lebih banyak suaranya. 2002 saya Pak, 10 pasang calon, 2 bulan 19 hari sosialisasi.
Orang bilang andai masih ditambah 1 bulan menang berdiri itu Ustaz. Dengan izin Allah.